membaca itu at'aba, maka bikin payah sab'ina katiban 70 malaikat bagian pencatat amal memperbarui imannya kepada Nabi. Iman kepada Allah saja, tidak iman kepada Nabi ditolak oleh Allah. Sehingga setiap mendengar sebutan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu lesan kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau Allah ini Asmaul Husna ada 99. Nama Nabi Muhammad, saking baiknya Nabi Muhammad sampai namanya 210. Jadi kalau malaikat tanya, "Ala kau nih membaca seperti ini, ya alim, ya qadir, yang kau minta itu apa?" Jawabannya ya enak wae. Ya terserah jenengan. Wong sampean sudah tahu butuh saya. Lucu toh Gusti Allah itu. Apa hubungannya? Karena saking cintanya Allah. Sapa sing nyenengno kowe Muhammad, aku mesti seneng. Sapa sing ora seneng ning sira Muhammad, aku ora seneng. Diteruske malih, ana wong kok seneng ning anak-anakmu Muhammad, aku ya seneng. Nek ana wong benci ning anak-anakmu Muhammad, putu-putu, aku ya benci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita niat ngaji kitab An-Nasaikhud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab kemarin, ialah bab sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya sangat agung, manfaatnya untuk kepentingan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang berbanyak baca sholawat kepadanya sangat luar biasa. Kemarin sudah ada 3 hadis yang kita baca. Sekarang melanjutkan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh at'aba sab'ina katiban alfa sobahin." Barang siapa membaca sholawat kepada Rasulullah yang bunyinya jazallahu anna Muhammadan, semoga Allah memberi balasan kepada Muhammad sesuai dengan jasa kebaikannya. Ini agak lucu sholawat ini ya. Yang merentah Nabi Muhammad sendiri, menyebut namanya sendiri.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang, ya Allah, berikanlah jasa-jasa baiknya Nabi Muhammad, balaslah dengan kebaikan langsung darimu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang membaca itu at'aba, maka bikin payah sab'ina katiban, 70 malaikat bagian pencatat amal, alfa sobahin, selama 1000 subuh atau 1000 hari. Jadi malaikat 70 bagian pencatat amal selama 3 tahun tidak selesai-selesai nulis kebaikannya orang yang berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kalau kau baca Rotib Al-Haddad itu berdasarkan ini, jazallah Sayyidana Muhammad anna khairan, jazallah Sayyidana Muhammad anna ma huwa ahluh. Baca satu hadis ini kita dapat ilmu banyak. Yang pertama, kita mulai ngerti sekarang. Jadi ada sholawat itu, ada sholawat yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sholawat itu bersumber dari para sahabat, ada sholawat itu yang bersumber dari zaman tabi'in, ada bersumber dari karyanya ulama-ulama salaf atau wali-wali terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Nabi Muhammad sendiri kalau cerita kepada sahabatnya, kalau ditanya oleh sahabatnya, bagaimana Rasulullah, aku harus membaca sholawat kepadamu. Rasulullah mengatakan, Iqra Allahumma sholli ala Muhammad, atau Iqra sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang agung, nabi yang luar biasa, ya, tidak mau namanya disanjung-sanjung, dilebih-lebihkan. Jadi artinya kalau sholawat itu langsung pesen dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya itu sallallahu ala Muhammad. Maka kalau para sahabat, misalnya sholawatnya Sayyidina Ali, misalnya sholawatnya Sayyidina Abu Bakar, sholawatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sholawatnya cucunya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholawatnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ja'far Shadiq, sholawatnya Sayyidina Ali Al-Uraidi, sholawatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sholawatnya Imam Al-Barzanji. Ini dengan sanjungan-sanjungan, dengan aneh-aneh. Madah-madah. Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia super. Sampai sini dikatakan kalau ada orang membaca sholawat dengan ucapan jazallahu anna Muhammadan khairan, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, itu bikin sibuk
70 malaikat selama 1000 hari, selama hampir 3 tahun. Malaikat bingung. Iya bahasanya. Ya, ini bingung ya bingung. Selama 3 mau nyatet jasai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini jasanya manusia sampai kenal Islam. Islam Nabi Muhammad berjuang cuma 23 tahun, satu dunia menjadi kenal dengan Islam. Yang mengenalkan seperti apa? Bagaimana malaikat mau nyateti satu persatu? Makanya di sini malaikat pokoknya bakal ada 70 malaikat bahkan pencatat amal. Semua sibuk, tidak berhenti-berhenti mencatat kebaikannya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor berikutnya, nomor 5. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya haitsuma kuntum. Sallu, bersolawatlah kamu sekalian. Alayya, kepada saya, haitsuma, di mana saja kuntum kalian berada. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawat kalian, tablughuni, sampai kepadaku. Jadi kuwe ning dia maca sholawat tenanan ikhlas mesti sampai kepada saya. Masya Allah. Fa inna sholatakum, jadi tulisan sholat yang artinya bersolawat sama tulisan kata-kata sholat yang artinya sholat menyembah kepada Allah, itu kalau di kitab tulisannya sama, ya, sholat. Kalau sholawat kepada Nabi itu ada alanya, alan Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya haitsuma kuntum fa inna sholatakum tablughuni. Jadi ini bahas kalimat lafadz sholat, walaupun artinya itu sholat menyembah kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah tulisannya sama, pakai shod, lam, alif, ta. Ya. Tapi kalau kata-kata sholat atau zakat ditulis di Al-Quran, harus tulisannya pakai wawu. Seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tadi setelah lam itu pakai wawu, tidak pakai alif. Besok insya Allah kita kasih contoh ya. Tapi kalau di luar Quran tetap tulisannya pakai alif. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang bertugas keliling di atas bumi. Pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Meneliti dari tempat satu ke tempat yang lain. Perlunya apa?
yuballighunahu, untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholataman, sholawatnya orang, yusolli, yang membaca sholawat alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummatihi. Subhanallah, sampai ada malaikat khusus yang kejar paket, kejar tayang, keliling terus, hanya tugasnya menyampaikan sholawatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau zuriyahnya, kalau anak cucu-cucunya, kalau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan umat yang beribu-ribu, bahkan ratusan ribu, ya, membaca sholawat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cepat. Kalau orang baca sholawat cuman sekali, dua kali, mungkin ya malaikatnya enggak ngenterkennya sampai boyolali kembali lagi ke sini, ya. Tapi kalau orang-orangnya baca sholawatnya mantep, dengan suara yang indah, dengan hitungan yang banyak, langsung diterima, sampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warata annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummatihi illa raddallahu alaihi ruhahu. Juga ada hadis yang menceritakan bahwa kalau ada orang bersolawat atau bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlunya apa? Hatta yarudda alaihi supaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menerimanya. Tapi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya juga. Waqad warada fis salami alaihi al-mudha'afatu fis salami minallahi asyra marratin alal musallimi alaihi kama warada fis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga orang yang bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kemarin dikatakan, barang siapa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diganti 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para aulia mengatakan itu kebaikan dari Allah itu diberikan di dunia apa berikan di akhirat. Mari kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wujud kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, contohnya, ya. Yang pertama apa? Kebaikan dari Allah yang bernama tajdidul iman billah. Berarti orang itu termasuk orang-orang yang mengenyar-ngenyari, memperbarui imannya kepada Allah. Satu kebaikan. Jadi orang kalau lesannya menyebut nama Allah, mau ya Allah atau ya Rabb
Rabbi atau Robbi atau Robbana atau Allahumma, sama ya. Pokok lesan menyebut nama Allah namanya tajdidul iman. Padahal orang kalau baca sholat itu mesti Allahumma sholli, mesti menyebut nama Allah. Berarti imannya tambah meningkat, imannya tambah kuat, imannya kepada Allah terulang kembali. Yang kedua, tajdidul imani bin nabi, memperbarui imannya kepada nabi. Iman kepada Allah saja, tidak iman kepada nabi ditolak oleh Allah. Orang hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak ditambah dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum dikatakan Islam. Maka orang yang membaca sholawat berarti imannya kepada nabinya makin meningkat. Yang nomor 3, ta'zimullah, mengagungkan Allah atau menghargai Allah. Jadi orang yang bersolawat itu menghargai Gusti Allah. Sebabnya apa? Ya, karena ini perintahnya Allah. Berarti orang kalau manut perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Berarti dia termasuk menghormati Allah, mengagungkan Allah, menghormat Allah. Yang nomor 4, ta'zimu Rasulillah, juga mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwasanya nabi kita nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau membaca sholawat, karena kita bentuk kita mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 5, tolabu raf'i darajati Rasulillah, memintakan diangkatnya derajatnya Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu derajatnya yang paling tinggi, tapi kita memintakan, ya Allah sallallahu ala Muhammad, berikanlah rahmatmu. Bahkan kalau di tempat lain Allahumma rabbadi da'wati tamma wassolatil qaimah, terus ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, minta agar Nabi Muhammad diangkat derajatnya. Ya, berarti orang yang baca sholat kepada Nabi Muhammad, orang kepingin mengangkat derajat Nabi Muhammad, sebenarnya bukan mengangkat derajat Nabi Muhammad, tapi mengangkat derajat kamu sendiri. Allahumma amin. Kemudian nomor 6, tambah tanda mahabbah li Rasul, tanda mahabbahnya umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 7, tanda mahabbah li alihi, tanda cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya istri, Nabi Muhammad itu punya anak, Nabi Muhammad punya cucu, Nabi Muhammad punya buyut, Nabi Muhammad punya keturunan yang sampai sekarang disebut para habaib. Maka nanti diterangkan kalau ada orang baca sholawat kok dipedot sampai Allahumma sholli ala Muhammad, gitu toh, tidak diteruskan wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi umpamanya. Itu nanti sholawat dikatakan sholawat batra. Batra itu apa ya? Putus, pedot. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8, at-takhalluq bi akhlaqillah. Orang yang membaca sholawat itu berarti orang yang belajar berakhlak dengan meniru akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Berakhlak dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah ada sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita ikut-ikut bersolat kepada Nabi, berarti meniru akhlaknya Gusti Allah. Nomor 9, asyukru li Rasulillah,
ucapan terima kasih manusia, ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kowe urip ora tau maca selawat, ora tau terima kasih kepada Rasulullah. Gitu. Nek urip ora tau terima kasih, nggo apa kowe urip? Yang terakhir al-i'tirafu bil iftiqari ilallah, jenis pengakuan hamba melahirkan rasa butuh kepada Allah, rasa butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulanya kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, fatu'ai wabtihali syahidun li biftiqari ya tawab toba alaina ya tawab toba alaina warhamna wandur ilaina warhamna wandur ilaina. 10 kebaikan di antaranya yang diberikan oleh Allah buat orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam raghima anfu rajulin. Raghima rusak anfu rajulin irunge wong lanang. Dzukir tu kang den sebut ingsun indahu ana sandinge rajul falam yusolli mongko ora gelem maca selawat sapa si rajul alayya ing atase ingsun. Elek irunge wong lanang, bolong irunge wong lanang, rusak irunge wong, nek krungu aku disebut kok ora nyebut, ora maca selawat marang ingsun. Jenengku disebut, Allahumma sholli ala Muhammad, meneng wae. Ora gelem selawat ning aku. Wong iku jenenge irunge bolong. Ya. Jare wong biyen nek irunge bolong gruwung. Ya. Elek nek ana wong irunge bolong tekan jero-jerone ketok onderdile. Memang Kanjeng Nabi nek kalau bikin kata-kata ini indah sekali, gitu. Jadi wong biyen ngarep apa rohimah niku. Golekane angel. Wong Jawa sing nemu ae rohimah gruwung bolong irunge wong lanang. Nek krungu sebutan Kanjeng Nabi kok ora maca selawat. Nek akeh wong nek teko seminggu, sewulan ra tau ngetok blas. Kemana aja lo? Nggak kelihatan batang hidungnya. Ora tahu kata irung muning di. Gak disebut tuh irung. Emang Rasulullah itu indah. Jadi rupa-rupanya wong itu dititeni ku irunge. Nah irunge bangir berarti ono keturunan Habib. Nah, pesek biasanya wong Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau keturunannya wong Londo. Wa qala alaihi salatu wassalam man dzukirtu indahu wa akhta'a as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Kalau orang dengar saya disebut kemudian dia lupa tidak bersolawat kepada saya, berarti dia lupa menuju jalan surga. Barang siapa saya disebut di telinganya, mendengar suara sebutan saya, tapi tidak bersolawat kepada saya, berarti orang tersebut luput dari jalan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ini alhamdulillahirabbil alamin dijaga oleh para habaib, diawasi,
ditanyakan, dianjurkan ketika malam Jumat diajak bersama-sama baca sholawat, diajak bersama-sama berzikir kepada Allah. Ini satu kenikmatan yang besar, sehingga apa? Kita tidak terasa. Begitu duduk langsung kita disuguhi sholawat. Begitu duduk kita baca sholawat tidak terasa sampai berapa kali sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kita kalau sudah masuk di bab sholawat ini nanti tidak berhenti nih, panjang sekali bahasannya. Kalau kita tidak mampu menjelaskan sholawat dengan sedetail-detailnya itu tidak bisa. Para wali, para habaib itu mengatakan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwaswihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Jadi walaupun orang-orang yang memuji Rasulullah banyak sekali, yang menyanjung-nyanjung Rasulullah banyak sekali, yang madeh-madeh nama Rasulullah banyak sekali. Wa ala tafannuni wasifi wasfi yafna zamanu, sampai masa ini habis. Wa fihi malam yusafi, tapi tetap pribadi Rasulullah masih ada sifat-sifat yang tidak bisa diungkap oleh orang-orang yang ahli mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap mendengar sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu lesan kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para ulama ya menghitung kalau Allah ini Asmaul Husna ada 99. Nama Nabi Muhammad saking baiknya Nabi Muhammad sampai namanya 210. Jadi kita ngapalkan aja susah. Maka saya pernah ketemu cucunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad waktu saya sowan ke Jakarta. Orangnya bagus, ganteng, kaya. Waktu itu pesen cincin yang cincinnya dari perak, tapi matanya tuh pakai apa yang dari Banjarmasin, cincin mutiara mana. Itu harganya waktu itu 50 juta. Saya ikut nganterkan cincin itu ke sana. Nah itu Masya Allah menceritakan Habib Abdullah Al-Haddad, menceritakan Habib Ali. Jadi semua maulid itu yang paling ngalem sendiri kepada Rasulullah, paling dekat diri dengan Rasulullah adalah maulid Simtud-Durar. Mulane walamma nadhamal fikru min daril awsafil Muhammadi uquda tawajjahtu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyajal sya'li masykurah fi'li mahmuda, sampai qasimi imdadik wasaqiku ursi irsyadik li ahli widadik sayyidil kaunain wa asrafis saqalain al mahbubil khalis al mahbubi mika bi ajallil khasais. Jadi nama Nabi Muhammad disebut sampai kira-kira 30 baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kalau cinta itu seperti itu ya. Jadi namanya sudah disebut ya. Jadi kalau Asmaul Husna itu kalau kita sudah kenal gitu.
Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Itu disebut namanya tuh, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Kudus. Disebut nama-namanya. Jadi kalau malaikat tanya, "Ala kau nih membaca seperti ini, ya Alim, ya Qadir, yang kau minta itu apa?" Jawabannya ya enak wae. Ya terserah jenengan. Wong sampean sudah tahu butuh saya. Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz Shaqib Maulid Simtu Durani, Masya Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala-galanya. Maka waktu beliau ini dapat waridat menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terakhir mengatakan fahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salama ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokoknya kolam saya ini, pulpen saya ini, kalau diajak menulis sholawatnya kepada Nabi Muhammad untuk mensifati Muhammad, pulpen tidak mau berhenti. Mulut ini tidak mau berhenti. Terus gambaran terus keluar terus ilmunya. Maka fahasuna minni an umsika inatal aklam. Pokoknya yang terbaik sampai sini. Kita berhentikan kolam ini. Ayo kita bersama-sama baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 8. Waqad amara alaihi salatu wassalam bil iksari minas sholati alaihi. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada umatnya agar memperbanyak membaca sholawat fi yaumil jum'ati khususan, yaitu khususnya pada hari Jumat. Kenapa? Qala alaihi salatu wassalam aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah sholawatmu kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholata ummati, maka sesungguhnya sholawatnya umatku tu'radu alayya, akan disodorkan kepadaku fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat. Fa aqrabuhum, maka umatku yang paling dekat mini dari saya, manzilatan tempatnya, aksaruhum alayya sholatan, ialah umatku yang terbanyak selawatnya kepadaku. Kita delok ngene iki kaya undian gebyar sing ditiru-tiru TV saiki gitu. Oh pinter. Nanti hadiahnya 10 juta. Tapi yang ngirim SMS paling banyak sendiri. Lah padha ae. Akhirnya banyak-banyak, yang satu dapat 100.000, yang satu dapat 200.000, yang satu dapat 50.000, yang satu dapat 1.000, yang satu dapat 5 tok andul-andul. Wah ini kalau Rasulullah SAW kalau mengatakan pasti benar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jadi sholawat kalian setiap malam Jumat ditunjukkan kepada saya. Maka siapa yang terbanyak sholawatnya kepadaku, itulah nanti yang paling dekat dengan aku. Nah, kalau orang dulu ini dikejar, ayo akeh-akehan. Mulane ya, para habaib, para kiai itu pokok maghrib sampai isya baca sholawat terus, ganti-ganti yang pakai lagu, pakai kalam nasar, pakai kalam sastra, atau pakai qasidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akram wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar, yakni lailatul jum'ah wa yaumha. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada malam yang indah dan pada hari yang berseri-seri. Maksudnya malam Jumat atau hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholawat makalah
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketemu 8 tempat ini, yaitu yang pertama bahwasanya orang-orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi sekali saja dibalas oleh Allah kebaikan 10 yang tadi sudah jelaskan di atas. Kemudian barang siapa bersolat kepada Rasulullah 10 kali, maka pasti diangkat 10 derajat, akan diberi 10 kebaikan, akan dihapus 10 kesalahan. Kemudian yang kedua, kalau orang baca jazallah anna khairan, jazallah sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu, itu menyulitkan 70 malaikat sampai selama 3 tahun. Malaikat terus sibuk, belum pernah selesai mencatat pahala. Jadi aslinya berarti kita ini masuk surga itu ya, 1 dengan rahmat Allah, 2 dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa berbuat baik. Itu dari jasanya Rasulullah semua. Ya, kalau kita lahir dicolke ning alas gitu kira-kira, ora melu wong tua, ora melu tangga, ora melu kiai, ya sudah pasti dadine orang hutan gitu. Nggak ngerti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang keempat tadi ada kemudahan. Pokok kamu kalau bisanya cuman sholawat yang diwai, bisanya baca sholawat sambil kerja, bisanya sholawat sambil masak, enggak apa-apa, enggak ada penghalang. Jadi sholawat sama zikir mesti bebarengan. Zikir itu kalau zikir pakai lisan, dilihat sih nanti kalau tempatnya kotor, misal di kamar mandi itu enggak usah zikir, cukup zikirnya pakai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, kalau orang sampai dengar suara Rasulullah disebut kok tidak membaca sholawat, itu berarti orang memang pelit, orang memang bakhil, orang yang memang hidungnya bolong, hidungnya rusak. Wong lek irunge rusak iku mambu minyak wangi ya ora tertarik. Gitu. Diombeni apa ya ora tertarik, wong jenenge rusak. Nek umpama kula ngoten orang ini ilate rusak, mesti ning ngono. Kanjeng Nabi nak irunge sing rusak. Ya iso ngambu. Ora iso bedakno antarane sing wangi karo sing basin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi likulli mu'minin ayyuksira minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawamil awqat wa fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan wal yaj'alis salama alaihi ma'as sholati faqad amarallahu bihima jami'an wa fil hadithi anillahi ta'ala annahu qala alaihi salatu wassalam man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Jadi bagi orang yang mukmin hendaknya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sepanjang waktu ada kesempatan, gunakanlah untuk sholawat, terutama khususnya hari Jumat atau malam Jumat, ya. Dan kalau bisa baca sholawat digandeng sholawat dan salam, jadi dua-duanya. Ono sing ben cepet-cepetan ya kena sallu alaihi Allah, ma sholli alaihi Allah, sholli alaihi Allah, sholli alaihi. Ya boleh juga, ya. Tapi api sholli wa sallim alaihi dikompleti. Ya, jami'an. Sebab apa? Karena pernah adalah hadis qudsi yang disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawai Allah begini, man shalla alaika Muhammad, siapa bersalawat kepadamu,
sallaitu alaihi, aku juga pasti bersolawat. Wa man sallama alaika sallamtu alaih. Kalau orang baca salam kepadamu, juga aku bersalam. Bayang no ini. Jadi seakan-akan Allah ini nurut kepada Nabi Muhammad. Muhammad ya ana wong selawat ning kowe, aku ya selawat ning wong iku. Lucu to Gusti Allah itu. Apa hubungane? Karena saking cintanya Allah. Sapa sing nyenengno kowe Muhammad, aku mesti seneng. Sapa sing ora seneng ning sira Muhammad, aku ora seneng. Diteruske malih, ana wong kok seneng ning anak-anakmu Muhammad, aku ya seneng. Nek ana wong benci ning anak-anakmu Muhammad, putu-putu, aku ya benci. Pun dilanjut sedikit lagi, wayam bagi liman sholla wa sallama ala nabiyhi. Sayukjo penting sekali bagi orang yang gemar membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalliya wa yusallima ala alihi. Penting rungokno kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kuwe nek sholawat atau maca sholawat salam marang nabimu Muhammad, ojo lali sholawatono juga keluargane. Bojone Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi, anak-anake, putu-putune dungakno kabeh, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummatihi, Allahumma amin. Sebab apa? Disebut dalam hadis yang lain, anna sholata allati la yusalla fiha alal ali tusamma as-sholatal batra. Jadi kalau orang membaca sholawat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi istrinya, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya tidak didoakan, putus hubungan, iki jenenge sholawate sholawat batrok. Nanti batrok itu apa dilihat di komus nanti ya. Oh ya, batrok ini sholawat sing pedot putus di tengah jalan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala cintanya kepada Rasulullah yang luar biasa. Dadi yen ana wong jengkang-jengking sujud, jengkang-jengking salat, itu nama Allah dari mulai pucuk sampai bonggol disebut kabeh. Bila perlu khataman Quran di waktu salat. Akan tetapi kok nak membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salatnya tidak diterima sama Allah. Masya Allah ya. Tidak diterima oleh Allah. Apalagi itu baca sholawat diputus tengah jalan, Allah sholli Muhammad ngono tok wis. Ora ditambahi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Iku jenenge sholawat iku sholawat al-batra. Sholawat sing pedot ya. Ora nyambung. Jadi kaya main layangan pedot ya. Jenenge ora nyambung. Salah. Jenenge Rasulullah punya ilmu itu ya mesti pertama lewat anaknya. Ya dah? Lewat keturunannya, lewat santri-santrinya, dari keluarga istrinya, dari keluarga menantunya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kesel banget aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Mugi-mugi kula lan panjenengan dipun paringono rezeki dening Allah Subhanahu wa taala saged dados tiyang ingkang terbiasa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ingkang neraken sholawat niku sangat kathah. Wau dipun ngendikaken bilih sholawat niku ana sing nganggo sayyidina, ana sing nganggo ora nganggo sayyidina. Lah titenane pripun? Ya, titenane pripun? Memang kalau hadis langsung riwayatnya Rasulullah memerintah sahabatnya untuk membaca sholawat, maka sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Tapi yang karangannya Sayyidina Abu Bakar, umpamanya karangannya Sayyidina Umar, kan sahabat mesti pakai nama gelar. Alaika ya Rasulullah, alaika ya Habiballah, disebut film dulu Nabi Muhammad SAW. Ada juga sholawat karangannya para tabi'in, gitu. Maka kau sering baca Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basitol yadaini bil adiyah. Ada yang salawat tibil qulub Allahumma shalli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha, gitu. Ada yang salawat naria, ya, salawat naria. Ada salawat al Indonesia. Apa salawat al Indonesia? Salawat Badar. Itu terkenal tuh di luar negeri, gitu. Bahwa salawat Badar salawat al Indonesia. Salawat al Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ya. Itu namanya Kiai Mansur Ali Mansur dari Banyuwangi, ya. Besok kita sambung lagi insyaallah. Semoga sedikit penjelasan sholawat ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga lesan kita selalu banyak berzikir kepada Allah, selalu banyak menyebut bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bidarni amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.